Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah Teknik Awatan Objek Biologi. Jadi, pada pertemuan keempat ini nanti kita sudah mulai untuk membahas tentang preparat mikroskopis ya. Kalau kemarin yang pertemuan kedua dan ketiga kita sudah membahas tentang preparat makro. Jadi teknik bagaimana untuk mengkoleksi spesimen hewan atau tumbuhan dalam bentuk besar begitu yang bisa kita amati tanpa menggunakan mikroskop. Pada pertemuan keempat dan seterusnya nanti akan membahas tentang preparat mikroskopis begitu ya, apa saja pengertiannya, terus apa saja alat dan bahan yang digunakan, jenis-jenis preparat mikroskopis apa, terus juga beberapa tahapan penting begitu yang harus dilaksanakan ataupun harus dilalui begitu ya untuk membuat preparat mikroskopis. Baik, sebelum kita mulai untuk pertemuan keempat ini, dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan pujian masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Akan saya share screen untuk materi kita pada hari ini. Oke, baik. Oke, jadi untuk pertemuan keempat kali ini nanti kita akan bahas tentang preparat mikroskopis dari pengertian, dari macam-macam preparat mikroskopis, syarat bahan preparat mikroskopis itu seperti apa, terus juga kita nanti akan membahas tentang ini apa namanya jenis-jenis preparat mikroskopis, gitu ya. Baik, untuk yang pertama adalah tentang pengertian. Jadi, kalau kemarin pada pertemuan kedua, begitu ya, ada taksidermi, pertemuan ke tiga ada herbarium, begitulah sama halnya ketika pada preparat mikroskopis kita mengenal dengan mikroteknik. Gitu ya. Jadi, mikroteknik ini suatu teknik, begitu, teknik pembuatan preparat mikroskopis dan bagaimana analisisnya. Nah, preparat mikroskopis sendiri pengertiannya adalah suatu preparat atau sediaan atau suatu objek yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat mikroskop. Nah, di sini apa sih fungsinya begitu? Apa sih fungsinya yang paling terlihat adalah di dunia medis atau di dunia kedokteran. Di tempat kita pun di biologi itu sebenarnya sama, tujuannya juga sama, bisa untuk teman-teman gunakan analisis dari hasil penelitian lah. Ya ini yang umum ya, yang ini teman-teman bisa amati, bisa teman-teman mudah dapatkan di sekeliling itu adalah penggunaan mikroteknik ini untuk ilmu PA atau patologi anatomi. Jadi di sana begitu ya, dengan adanya mikroteknik ini kita bisa mengidentifikasi perbedaan dari bentuk dan ukuran sel ataupun jaringan yang berbeda dengan kondisi normal. Jadi contohnya ada sel sehat, kita sel sehat dengan sel kanker. Jadi kalau misal ada orang-orang begitu, tapi pasien yang dia habis diangkat begitu ya, jaringan kankernya seperti itu nanti akan di PA ataupun akan di PA-kan kayak gitu ya kalau dokter bilangnya, itu nanti akan masuk ke patologi anatomi lah. Caranya adalah nanti jaringan yang diambil tadi begitu kita akan dibuat preparat mikroskopis dan akan kita amati di bawah mikroskop apakah benar itu adalah sel kanker gitu ya, atau karsinoma ganas atau tidak seperti itu. Nah, nanti di sana akan kita bandingkan begitu ya. Biasanya pembandingnya adalah yang sel normal. Nah, apakah struktur gitu ya, struktur bagian-bagian organelnya sama atau berbeda dengan yang normal, ataupun ukuran selnya itu sama atau berbeda dengan yang normal. Baik, ini adalah contoh ya, contoh dari perbandingan sel normal yang saya tunjuk, yang tengah ini yang merah, yang ada saya tunjuk, terus yang kanan adalah yang sel kanker. Jadi bisa teman-teman bandingkan bahwa yang pertama adalah ukuran ya, ukurannya untuk yang normal dan kanker itu berbeda, dan bentuk ataupun morfologi luarnya pun berbeda. Kalau sel normal dia cenderung ke bulat begitu, kalau yang sel kanker itu dia apa ya ini abstrak begitu ya, dia bentuk selnya suka-suka hati dia. Terus yang kedua adalah yang paling menonjol untuk sel kanker itu adalah nukleusnya. Jadi nukleus pada sel kanker itu dia besar dan sitoplasmanya dia akan mengecil.
ataupun menyusut ya, lebih kecil dibanding yang pada normal. Seperti itu. Dan juga beberapa ada ditemukan multiple nuklei gitu ya. Jadi nukleusnya itu bisa ditemukan lebih dari satu, seperti itu. Nah, ini gambaran secara apa ya, animasi, bukan animasi. Ini gambaran kita gambar gitu lah. Ini yang ketika teman-teman lihat di mikroskopis. Jadi kalau misal ini adalah kanker prostat ya, kanker prostat yang atas ini bisa teman-teman lihat kalau yang sel normal itu seperti ini ya. Sel normal seperti ini, titik ungu itu adalah penanda dia ini sel begitu, tapi pada sel kanker yang di bawahnya ini adalah ungunya dia hampir memenuhi tiap ruang sel gitu ya. Jadi sesuai dengan teorinya seperti itu, untuk sel kanker itu dia memang inti selnya jauh lebih besar dibanding yang pada sel normal seperti itu. Ini juga sama. Jadi yang atas ini adalah sel-sel normal begitu ya, masih ada ruang begitu. Di sini ada sitoplasma, masih ada ruang nih, inti selnya sedikit, kecil. Terus kalau yang di sel kanker ini teman-teman bisa lihat bahwa inti selnya dia membesar, sitoplasmanya hampir terdesak seperti itu. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya adalah tentang syarat preparat mikroskopis ya. Jadi kalau kemarin untuk preparat ataupun koleksi hewan atau tumbuhan itu besar, bisa kita amati begitu tanpa penggunaan alat bantu. Lah kalau preparat mikroskopis kan kita harus dengan mikroskop ya untuk pengamatannya lah. Itu ada syarat-syarat begitu agar bisa kita amati dengan baik dan maksimal di bawah mikroskop lah. Syarat dari preparat mikroskopis itu yang pertama adalah ukurannya kecil ya harus kecil. Kalau tidak kecil ya nanti ketika misal teman-teman ambil daun, benar-benar daun apa namanya utuh begitu, taruh di bawah mikroskop ya kelihatan, hanya saja tidak akan semaksimal begitu kalau misalnya kita mau melihat tentang stomata misalnya, itu tidak akan bisa kita lihat dengan baik maksimal karena daunnya tebal, terus juga masih kaku begitu ya, kaku, nanti tidak mudah untuk proses preparasi di mikroskop seperti itu. Yang pertama ukurannya kecil, yang kedua adalah tipis ya. Di sini tipis itu agar bisa tertembus cahaya. Jadi teman-teman ngeh ya kalau di mikroskop itu di bawah itu kan ada lampu ya, ada sumber cahaya. Itu yang nanti akan menembusi preparat kita agar bisa dipantulkan oleh lensa objektif dan lensa okuler kita. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah preparatnya harus transparan gitu. Terus yang keempat adalah sesuai dengan keadaan aslinya. Jadi proses preparasi gitu, teknik-teknik yang akan kita pelajari besok di pertemuan 5 ke depan itu adalah teknik-teknik untuk mempertahankan bagaimana kondisi ataupun keadaan asli dari sel atau jaringan yang akan kita buat preparat mikroskop tersebut. Terus selanjutnya adalah bagian-bagian itu dapat kita bedakan atau kontras satu dengan yang lainnya. Jadi kayak tadi bagian-bagian sel itu bisa kita bedakan. Oh ini inti sel, oh ini sitoplasma, oh ini organ-organ lain seperti itu. Ini contohnya, contoh beberapa preparat mikroskopis, jadi memenuhi dari syarat-syarat tadi, harus kecil, harus tipis, harus transparan, harus sesuai dengan keadaan aslinya, juga bagian-bagiannya kontras antara satu dengan yang lain. Oke, selanjutnya adalah macam-macam preparat mikroskopis ya. Jadi untuk macam-macam preparat mikroskopis ini kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah berdasarkan atas lamanya ketahanan preparat atau keawetan preparat. Itu kita bagi menjadi 3, yaitu preparat sementara, preparat semi permanen, dan preparat permanen. Ya, kita akan masuk yang pertama adalah pengertian preparat sementara. Jadi preparat sementara itu adalah di mana preparat yang keawetannya keawetannya ini hanya bertahan sementara. Jadi dia hanya bertahan beberapa jam saja, tidak sampai 24 jam. Nah, tujuannya untuk apa, Bu? Kenapa ada preparat sementara begitu ya? Yang pertama dia adalah untuk mempelajari suatu objek begitu ya, bisa bagian dari sel itu sendiri, jaringan ataupun organ tubuh makhluk hidup dalam keadaan segar. Jadi preparat sementara ini kita memang kita gunakan ketika kita mau mengamati sel, jaringan ataupun organ dari yang kita amati itu dalam keadaan segar, dalam keadaan fresh. Terus selanjutnya untuk prosedurnya itu biasanya
medium pengamatan gitu ya. Medium pengamatan itu untuk preparat sementara ini biasanya kita bisa menggunakan aquades ataupun gliserin begitu ya. Nah, jadi misal gini, nah teman-teman bisa mencontoh pada kultur amuba, kultur paramecium seperti itu. Jadi teman-teman menyiapkan objek las, ditetesin dengan air rendaman jerami gitu ya yang ada mikroorganismenya, terus juga langsung teman-teman bisa tutup dan lihat di bawah mikroskopis, di bawah mikroskop seperti itu. Nah, jadi setelah ditutup dengan gelas penutup, ini fungsinya adalah untuk mengurangi laju penguapan. Kenapa harus dikurangi laju penguapannya? Karena kan seperti yang kita tahu bahwa di bawah itu ada cahaya, gitu, ada cahaya atau lampu yang itu kan panas ya. Jadi panas ketika 1 tetes 2 tetes air rendaman jerami yang kita pakai itu nanti bisa memicu penguapan seperti itu. Nah, setelah tadi sudah ditutup, baru bisa kita amati begitu di bawah mikroskop dan kemudian bisa kita analisis. Oke, yang selanjutnya adalah untuk preparat semi permanen gitu ya. Di mana untuk preparat semi permanen ini adalah berarti preparat yang keawetannya itu bisa bertahan beberapa bulan saja, bisa sampai beberapa bulan gitu ya, bisa sampai beberapa bulan saja. Dan preparat ini biasanya kita awetkan, kita awetkan dengan menggunakan zat kimia yang tidak mudah menguap seperti itu. Nah, tujuannya adalah kita untuk memperpanjang ketahanan preparat yang sedang kita amati sehingga proses pengamatan preparat terhadap preparat tersebut itu bisa kita tunda untuk sementara waktu. Biasanya untuk beberapa penelitian begitu ya, untuk yang penelitian seperti itu karena mungkin dalam sekali penelitian itu banyak sampel yang harus diamati. Jadi preparat tersebut kita buat semi permanen begitu ya. Jadi objeknya itu ya, objek yang akan kita amati itu kita taruh di atas objek gelas gitu. Tapi bisa tidak langsung kita amati. Lah bisa saja kita kita bawa terlebih dahulu ke medium penyimpanan sementara yang juga sekaligus merupakan medium pengamatan. Oke, ini untuk prosedur lanjutannya begitu ya. Setelah tadi dikasih medium pengamatan, terus kita tutup dengan gelas penutup gitu ya. Ini juga sama tujuannya untuk mengurangi laju penguapan. Dan dilanjutkan dengan proses penyegelan gitu ya. Penyegelan itu penutupan atau mounting gitu ya. Ini contohnya bisa kita oleskan kuteks bening seperti itu pada keempat sisi gelas penutup atau degelasnya. Ataupun juga kita bisa membubuhkan atau memberikan parafin cair di sekitar atau di sekeliling kaca penutupnya seperti itulah. Nanti setelah itu bisa kita kita diamkan ya untuk mengeringkan parafin ataupun mengeringkan kuteknya, baru bisa kita amati kemudian. Jadi nggak harus di hari tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah untuk preparat permanen. Jadi preparat permanen ini adalah preparat yang pengawetannya bisa kita jaga begitu sampai bertahun-tahun. Ini sudah sering saya rasa teman-teman di SMA pun juga sudah ya untuk preparat awetan yang pernah teman-teman lihat, misal untuk awetan akar dikotil, batang monokotil, daun, terus misal otot polos, otot jantung, otot rangka, terus organ hati, organ otak, sistem saraf seperti itu ya. Yang kita punya di lab itu juga adalah masuk dalam preparat permanen. Oke, untuk tujuannya adalah untuk menyediakan objek yang bersangkutan selalu tersedia pada setiap waktu yang diperlukan, gitu ya, karena dibuat preparat permanen ini agar bisa kita amati, bisa kita pelajari sampai tahun-tahun ke depan, seperti itu. Nah, ini adalah prosedur umumnya, begitu ya, ini prosedur umumnya. Jadi untuk preparat yang permanen ini ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah fiksasi, yang kedua adalah dehidrasi, yang ketiga adalah dealkoholisasi, yang keempat itu ada infiltrasi, ada embedding, ada pemotongan, dan ada deparafinasi. Terus yang kelima ada tahapan staining atau pewarnaan, ada tahapan mounting atau penutupan, dan tahapan labeling atau pemberian label. Nah, untuk nomor 1 sampai 5 ini akan mulai kita pelajari besok di pertemuan 5 gitu ya, karena di setiap tahapan ini ada beberapa yang perlu kita kita pahami lebih lanjut.
Oke, selanjutnya adalah masih tentang preparat mikroskopis begitu ya. Kategorinya tetapi berdasarkan utuh atau tidaknya preparat. Yang pertama berarti yang utuh, yang atau preparat utuh kita sebutnya dengan whole mount. Yang kedua adalah preparat irisan. Oke, ini adalah untuk yang preparat utuh atau whole mount. Bisa teman-teman lihat dari pengertiannya ya. Kalau utuh berarti objek gitu ya, objek atau preparat tersebut merupakan tampilan dari keseluruhan yang akan kita lihat atau kita pelajari tanpa kita harus melakukan pengirisan gitu. Jadi contohnya misal mau melihat amuba, mau melihat paramecium seperti itu ya, itu kan utuh kan ya, dia kita utuh. Berbeda kalau misal teman-teman mau melihat struktur otot polos dari tikus misal, berarti kan kita contohnya ambil di usus gitu ya, ususnya tikus itu kan perlu kita potong ya, perlu pengirisan. Nah itu kalau usus tikus ya berarti sudah tidak bisa masuk ke preparat utuh, tetapi nanti masuk ke preparat irisan seperti itu. Nah, berdasarkan tujuannya, jadi tujuannya ini adalah untuk menyediakan preparat mikroskopis yang dapat memperlihatkan struktur dari objek secara utuh atau keseluruhan. Nah, untuk prosedurnya adalah prosedurnya sebenarnya bervariasi tergantung dari besaran objek yang akan kita amati gitu ya. Selain besaran atau ukuran objeknya juga ketebalan dari objeknya bagaimana, terus kekompleksan dari jaringan penyusunnya. Nah, untuk objek yang sederhana, yang ukurannya kecil dan transparan, itu bisa kita buat preparat sementara gitu ya, sementara semi permanen ataupun yang permanen. Sedangkan untuk objek yang ukurannya besar dan kompleks, itu berarti hanya bisa kita buat dengan preparat awetan yang permanen seperti itu. Oke, yang kedua, mohon maaf ini salah ya, berarti ini yang B ya, preparat irisan, di mana preparat irisan sesuai namanya tadi, berarti pengertiannya adalah preparat yang merupakan irisan dari suatu objek yang akan kita amati. Jadi arah irisan itu juga tergantung dari tujuan kita, tujuan penelitian kita ataupun tujuan kita dalam membuat dari si preparat tersebut. Terus juga bergantung juga pada kekerasan objeknya, gitu ya. Terus untuk tujuannya adalah berarti untuk menyediakan preparat mikroskopis yang dapat memperlihatkan struktur bagian dari objek secara lengkap seperti keadaan yang sebenarnya. Seperti itu. Terus yang prosedurnya adalah bisa kita gunakan dua teknik, yaitu teknik non-embedding dan yang kedua adalah teknik embedding. Teknik embedding itu yang nanti akan diinfiltrasi atau akan kita masuki dengan parafin cair. Oke, yang ketiga, gitu ya, kategori ketiga untuk macam preparat mikroskopis adalah berdasarkan cara pengirisannya. Nah, kita pengirisan preparatnya adalah yang preparat embedding tadi, juga ada yang preparat yang non-embedding. Ya, ini untuk yang preparat non-embedding, jadi merupakan preparat yang dibuat melalui teknik pengirisan secara bebas atau secara langsung terhadap bahan yang akan dibuat preparat. Dia bisa menggunakan silet, juga bisa menggunakan gabus atau hand microtome sebagai penahan bahan saat pengirisan. Ini kalau saya dulu pas SMA sering sekali gitu ya membuat preparat non-embedding ini. Jadi misal teman-teman disuruh mengamati ini bagian tengah daun, tulang daun yang tengah gitu ya. Nah, itu akan kita amati misalnya. Itu teman-teman bisa kita iris langsung gitu ya. Kita iris langsung tanpa harus kita preparasi dengan parafin, dengan alkohol dan lain-lain. Jadi itu namanya yang non-embedding. Nah, nanti teman-teman bisa diiris langsung dengan silet tajam begitu ya, setipis mungkin, sebisa tipis mungkin, ataupun bisa teman-teman menggunakan bantuan gabus. Jadi satu gabus, nanti teman-teman belah yang tengah begitu ya, dibelah seperti ini. Nah, itu bisa daunnya begitu, misal contohnya apa ya? Nah, nanti teman-teman bisa lihat gabus, terus ini adalah si daunnya tadi. Nah, bisa ditaruh sini, gitu ya. Nanti diiris. Jadi irisnya itu nanti itu sebagai pengganjal gitu ya, pengganjal atau penahannya itu si gabusnya tadi. Jadi kita irisannya bisa jauh lebih tipis. Nah, untuk cara ini gitu ya, kita pemakainya untuk objek yang dia memang tidak mudah rapuh gitu ya, dan memang bisa diiris secara langsung. Ini untuk contoh pisau mikrotomnya ya. Ini yang atas adalah untuk yang hand mikrotom.
Kalau misalnya nggak ada begitu ya, misal di sekolahan, di lembaga yang teman-teman PPL-in atau teman-teman kerja besok nanti jadi PNS di daerah 3T itu bisa kita pakai silat tajam yang penting. Oke, yang selanjutnya adalah preparat yang embedding-nya. Jadi yang preparat embedding berarti kita harus menggunakan alat khusus gitu ya. Kalau embedding itu harus menggunakan alat khusus karena kita preparasi dulu tadi. Harus difiksasi, diinfiltrasi, dan lain-lain. Nah, dan itu pun pada saat infiltrasi itu kita menggunakan parafin gitu ya lah. Untuk pengirisannya jadi kita membutuhkan alat khusus namanya adalah mikrotom. Seperti itu. Nah, kenapa Bu ada yang dipakai metode yang embedding seperti itu? Karena untuk metode embedding ini kita memerlukan ataupun objek-objek yang dia rapuh, yang dia mudah mudah rusak begitu ataupun yang berongga seperti itu, dia kan resiko untuk cepat rusak itu kan ada, berbeda dengan misalnya tanaman yang dia notabene adalah keras, dia ada jaringan kayunya seperti itulah. Kalau yang susah-susah begitu ya, susah-susah itu misal yang berongga atau yang rapuh itu kita pakai teknik yang embedding begitu. Nah, untuk teknik yang embedding ini umumnya kita buat secara permanen gitu ya, preparat permanen seperti itu. Oh iya, terus kenapa disebut embedding itu karena pada sebelum proses pengirisan itu dia harus masuk pada tahapan penyelubungan atau embedding. Jadi dimasuki, jadi jaringan ataupun tumbuhan atau hewan gitu ya yang dia berongga yang mudah rapuh itu kita masuki dulu atau infiltrasi ataupun diselubungi dulu atau diembeddingi dulu dengan parafin cair. Jadi biar jaringan yang rongga di dalamnya itu nggak rusak ketika kita iris. Itu tujuannya. Terus tujuan dari teknik ini adalah untuk mempertahankan struktur ya dari bahan atau objek yang akan dibuat preparat secara embedding. Oke, ini adalah contohnya ya mikrotom rotarinya. Ini adalah contoh mikrotomnya. Terus ini yang kita putar, yang bagian tangan kanan itu yang kita putar. Yang kiri itu ada kuas nanti fungsinya untuk mengambil. Jadi ini yang panjang ini, yang saya tuju panjang ini adalah pita dari pita jaringannya. Jadi yang putih kotak ini adalah jaringan yang sudah kita tanam dalam parafin cair. Lah, untuk mendapatkan irisan yang kecil itu kan harus butuh alat, ini alat untuk mengirisnya. Nah, setiap potongan ini, gitu ya, potongan kotak-kotak kecil ini adalah satu jaringan yang kita iris seperti itu. Ini panjang nanti ketika misal mau butuh berapa, begitu baru kita potong, kita tempel ke objek gelas seperti itu. Ini bisa kita pelajari ya di depan-depan. Oke, yang keempat adalah macam preparat berdasarkan cara atau metode pembuatan preparat gitu ya. Yang pertama adalah preparat apus, yang kedua preparat squash, yang ketiga preparat rentang, dan yang keempat adalah preparat maserasi. Oke, yang pertama untuk preparat apus. Jadi ini saya rasa teman-teman pernah juga melaksanakan begitu ya. Jadi apus gitu berarti kita membuat ataupun membuat preparat itu dengan cara jadi kalau preparat apus itu berarti kita membuat preparat dengan cara membuat lapisan tipis atau film dari suatu bahan yang berupa cairan di atas gelas benda yang bersih bebas lemak. Ya. Selanjutnya nanti difiksasi, diwarnai, dan ditutup dengan gelas penutup untuk kemudian bisa kita amati dengan mikroskop. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk melihat struktur penyusun dari cairan, juga mengetahui berbagai parasit yang biasanya berhubungan dengan diagnosa suatu penyakit. Misalnya nih contohnya adalah preparat apus darah gitu ya. Yang sudah pernah misal seperti itu, misal meneteskan darah di objek gelas, terus nanti dihapus gitu ya, diratakan begitu dengan kaca objek yang lainnya, terus nanti kita warnai, kita fiksasi dulu, biasanya fiksasi di alkohol, terus kita warnai, baru kita tutup ataupun bisa kita langsung amati kalau untuk preparat darah. Selanjutnya juga ada preparat apus feses ya, ini biasanya untuk yang teman-teman medis begitu untuk menganalisa parasit yang ada pada saluran pencernaan. Terus juga ada preparat apus cairan vagina, ada yang sperma juga, ada yang eksudat dan lain-lain. Terus juga ini epitel pipi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman
dulu di SMA sering pernah begitu adalah yang mengorek pipi, itu sebenarnya juga preparat apus. Oke, yang kedua adalah preparat SPOS ya. Jadi preparat SPOS ini berarti dilakukan gitu proses pembuatannya itu dilakukan dengan cara menekan objek yang akan diamati di atas gelas benda atau melakukan pemejetan. Ya, saya bingungin. Jadi pemejetan jadi dipejet gitu ya, dipejet atau ditekan seperti itu dengan menggunakan ibu jari atau benda lain yang tumpul, bisa pensil juga seperti itu, sehingga diperoleh lapisan tipis yang dapat diamati di bawah mikroskop. Seperti itu. Lah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar sel-sel penyusun jaringan pada suatu organ yang bersangkutan dapat terpisah dengan yang lainnya, namun tidak merubah bentuk aslinya. Seperti itu. Jadi cukup tipis dan transparan, tersebar di dalam satu lapisan di atas gelas benda sehingga dapat diamati di bawah mikroskop. Lah, ini umumnya digunakan untuk pengamatan pembelahan mitosis pada sel jaringan meristem apikal squash akar bawang merah. Ini sering sekali dipakai begitu ya untuk metode ini ya, untuk pengamatan ataupun pengambilan pembelahan mitosis pada sel jaringan meristem apikal. Nah, ini jadi teman-teman bisa mengamati proses mitosis dari jaringan apikalnya si bawang merah itu dengan metode squash tadi. Jadi biasanya akar dari bawang merah kita preparasi gitu dengan teknik-teknik tadi yang fiksasi sampai terakhir. Setelah itu kita taruh di objek gelas dan baru kita pencet. Setelah kita pencet langsung kita tutup dengan gelas penutup, kita mounting, baru kita amati di bawah mikroskop. Lah, bagaimana untuk bisa seperti ini gitu ya? Ini ada tekniknya. Jadi kita harus menumbuhkan dulu akar dari si bawang merah tersebut. Jadi akan bisa terlihat proses mitosisnya. Oke, yang selanjutnya adalah preparat lentang, di mana preparat lentang ini berarti proses pembuatannya dilakukan dengan cara merentangkan objek yang akan diamati di atas gelas benda. Merentangkan tahu ya, jadi membuka, melebarkan objeknya di atas gelas benda sehingga diperoleh lapisan tipis yang dapat diamati di bawah mikroskop. Jadi umumnya untuk teknik ini dipakai pada jaringan tipis gitu ya. Contohnya adalah mesenterium, pada pleura, pada peritoneum, perikardium. Jadi kita gunakan begitu pada jaringan-jaringan tipis yang ada pada hewan umumnya. Umumnya dipakai pada preparat hewan. Jadi misal mau mengamati jaringan ikat yang membungkus jantung misalnya, udah kita ambil jaringan ikat pembungkus jantung dari tikus, langsung kita rentangkan di objek gelasnya seperti itu. Oke, terus ini juga pada saat proses perentangan begitu ya di atas gelas benda itu dilakukan segera mungkin saat hewan dibedah dengan tanpa dicuci terlebih dahulu atau terkena zat ataupun larutan kimia lainnya. Seperti itulah. Untuk merentangkan ini dapat dilakukan dengan menggunakan 2 buah sonde ataupun alat lain yang tidak tajam supaya dapat terentang dengan baik dan tidak terjadi lipatan atau ada udara yang terjebak di dalam gelas benda dengan jaringan. Terus yang D, yang terakhir adalah untuk preparat maserasi, di mana preparat maserasi adalah preparat yang cara pembuatannya begitu adalah dengan pembusukan buatan, di mana bagian-bagian tertentu yang menjadi lunak akan hilang gitu ya, dan yang keras itu yang akan kita cari, yang akan kita amati tadi. Nah, sedangkan bagian-bagian tertahan begitu yang tahan terhadap larutan maserator itu akan tetap bertahan dan utuh yang akan kita amati. Nah, proses pembusukan ini dilakukan dengan cara perendaman dalam maserator atau larutan khusus begitu yang terdiri dari campuran zat asam tertentu dengan konsentrasi tertentu. Dan lama waktu yang diperlukan dalam perendaman ini juga bergantung dari kekerasan jaringan yang akan kita amati seperti itu, bisa 1-2 jam ataupun bisa lebih dari 1-2 jam. Sehingga awetan tersebut atau jaringan tersebut bisa kita buat sebagai awetan permanen. Oke. Selanjutnya adalah tujuan. Jadi tujuannya untuk apa sih preparat maserasi ini gitu ya? Preparat maserasi ini tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk-bentuk sel
Gitu. Misalnya bisa kita temukan pada contoh jaringan silem dari batang Lichens communis untuk menunjukkan bagaimana bentuk sel trakea, bagaimana itu trakeit, bagaimana itu serabut silem, bagaimana itu jaringan pengangkut tumbuhan. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk pengantar gitu ya, pengertian juga berbagai macam dari preparat, begitu. Yang kedua, kita adalah bahas tentang alat dan bahan dalam pembuatan preparat serta cara pengambilan sampel, gitu ya. Oke, yang pertama adalah alat, gitu ya, alat yang kita perlukan dalam pembuatan preparat. Sebenarnya untuk alat yang kita perlukan ini beragam ya, beragam dan itu tergantung kembali lagi pada macam ataupun jenis preparat yang akan kita buat. Seperti itu. Tapi untuk secara umum ada beberapa alat yang bisa teman-teman notice, begitu bisa teman-teman cek apa yang harus diperlukan. Contohnya yang pertama adalah dissecting set gitu ya, terus perangkat alat bedah di mana kita berisi pisau, berisi gunting, pinset, jarum, juga spatula di sinilah. Ini umumnya umumnya dipakai pada pembedahan hewan gitu ya, hewan. Seperti itu. Ini bisa teman-teman pakai untuk proses dalam pengirisan jaringan hewan. Kalau teman-teman mau mengambil ataupun membuat organ atau jaringan tersebut menjadi preparat permanen. Terus yang kedua adalah kotak pembedahan atau bak parafin. Nah, ini fungsinya digunakan sebagai meja operasi gitu ya. Kalau dokter itu meja operasi ya, kalau di kita biologi adalah meja operasinya pakai kotak pembedahan ini. Jadi nanti hewannya kita rentangkan di sini, kita bedah pakai kotak pembedahan seperti itu. Nah, terus selanjutnya selanjutnya adalah botol flakon dengan berbagai ukuran. Fungsinya untuk apa? Jadi botol flakon ini kita gunakan sebagai tempat atau wadah dari larutan kimia, gitu ya, larutan kimia. Jadi ketika proses pembuatan preparat mikroskopis yang awetan permanen seperti itu, jadi jaringan itu kita rendam di zat kimia tertentu seperti itu, dan itu harus satu-satu begitu ya. Jadi biar tidak tercampur. Maksudnya satu-satu itu ya misal kalau satu perlakuan ya udah bisa satu botol. Kalau beda perlakuan ya harus beda botol seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah gelas ukur dalam berbagai ukuran gitu ya. Gelas ukur itu nanti kita gunakan untuk mengukur berbagai zat cair yang digunakan dalam pembuatan preparat. Terus selanjutnya ada beker glass, itu biasanya untuk kita pakai untuk membuat larutannya, jadi kita campur di sini, nanti pengukurannya dengan gelas ukur. Terus juga ada batang pengaduk. Batang pengaduk itu kita gunakan ketika kita mencampur beberapa jenis zat gitu ya, ataupun beberapa jenis bahan kimia yang akan digunakan dalam pembuatan preparat. Terus selanjutnya, ini yang paling penting adalah gelas benda, gitu ya, ataupun objek gelas, dan deglas ataupun gelas cover slip atau gelas penutup. Jadi ini merupakan bahan utama yang berfungsi sebagai tempat meletakkan sekaligus sebagai tempat pengamatan preparat kita. Terus selanjutnya adalah rak pewarnaan dan bak pewarnaan. Jadi ini raknya ya yang ungu, terus bawahnya ini adalah baknya nanti yang akan menampung sisa-sisa cairan yang diberikan di jaringan tersebut. Nah, di sini merupakan tempat meletakkan gelas benda gitu ya, gelas benda yang telah ditempeli sediaan dan tempat penampungan kelebihan zat yang akan digunakan selama pewarnaan berlangsung. Oke, selanjutnya adalah staining jar ataupun jar pewarnaan. Jadi ini nanti biasanya diisi oleh zat pewarna ya, misal hematosilin eosin, misal hematosilin ataupun eosin, seperti itu kita masukkan di sini, baru nanti per slide ini, per objek gelas ini yang sudah tertempel di jaringan, itu baru kita masukkan ke sini secara berdiri, gitu ya, secara berdiri. Ini kan ada sekat-sekatnya, ini sebagai pemisah satu gelas benda dengan gelas lain agar tidak menempel seperti itu. Ini selain untuk pewarnaan gitu atau jar pewarnaan, itu bisa juga digunakan untuk proses dealkoholisasi ataupun tahapan dehidrasi seperti itu.
Oke, selanjutnya adalah kuas kecil. Ini biasanya kita gunakan untuk memisahkan irisan, gitu ya. Tadi yang seperti saya bilang di depan, kuas ini kita gunakan untuk memisahkan irisan satu dengan irisan yang lainnya. Jadi tidak pakai pisau begitu, tidak, tapi pakai kuas karena itu kan sudah sangat tipis dan rentan untuk apa ya, sobek, rentan untuk rusak. Jadi kita mengambil dan memisahkannya dengan menggunakan kuas kecil. Selanjutnya adalah termometer. Oke, untuk termometer ini alat pengukur suhu ya, jadi ini gunanya untuk mengukur begitu, mengukur suhu umumnya kita gunakan pada inkubator. Sorry, mohon maaf, pada oven. Jadi di oven ini nanti biasanya kan kita harus melelehkan parafin. Nah, itu kita pakai termometer ini untuk mengecek suhunya. Nah, terus selanjutnya ada oven. Nah, ini oven ini yang berfungsi untuk proses infiltrasi parafin. Jadi, jaringan yang tadi kita sudah proses begitu, itu kan dalamnya kan berongga misal, ataupun strukturnya kalau misal langsung diiris itu rusak, lah itu kita masuki jaringan tersebut dengan parafin. Nah, caranya ya dimasukkan di sini. Jadi, parafinnya dicairkan dulu di sini di oven, terus juga setelah sudah kayak gitu ya jaringannya kita taruh di kotak-kotak kecil, wadah kecil, kita kotak kecil, nanti si parafin cairnya dimasukkan ataupun dituang ataupun untuk merendam jaringan yang kita buat. Setelah itu baru dimasukkan lagi. Biasanya untuk kenapa dimasukkan lagi? Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa parafin itu benar-benar bisa masuk ke dalam rongga-rongga ataupun sel-sel terdalam dari si jaringan yang kita buat. Nah, terus yang selanjutnya adalah freezer. Jadi ini biasa digunakan untuk fiksasi beberapa organ yang memerlukan suhu yang dingin seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini adalah hot plate. Hot plate itu biasanya untuk pemanas, gitu ya, pemanas ketika tadi jaringan yang sudah kita iris dengan mikrotom itu tempel di objek gelas, itu setelah itu baru kita tempelkan di sini, ataupun kita taruh di hot plate ini. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa kops atau jaringan yang sudah terpotong tadi menempel benar-benar pada objek gelas. Seperti itu. Kan nanti kan akan meleleh tuh si parafin tersebut. Nah, selanjutnya adalah timbangan. Ini timbangan digital yang umumnya dipakai di laboratorium. Di sini berfungsi untuk menimbang berbagai zat padat yang digunakan untuk membuat pembuatan preparat dan larutannya. Selanjutnya adalah mikroskop, gitu ya. Mikroskop ini berarti alat utama yang digunakan untuk melakukan pengamatan, melakukan pengamatan terhadap preparat yang sudah kita buat. Nah, terus yang selanjutnya adalah fotomikrograf. Jadi fotomikrograf ini merupakan sinergi antara si mikroskop dengan komputer. Jadi kita bisa mengamati jaringannya gitu tanpa harus nginjeng di lensa okulernya, tetapi bisa kita lihat di layar komputer seperti ini. Jadi biasanya ini nanti untuk untuk lensa okuler di atas ini nanti dihubungkan dengan alat khusus yang dihubungkan ke komputer. Jadi bisa terlihat bagian-bagian atau objek yang kita amati itu langsung di komputer. Nah, yang selanjutnya adalah ocular micrometer dan objektif micrometer. Lah, ini biasanya nanti yang kita gunakan untuk kalibrasi, gitu ya, untuk mengukur ukuran dari si objek ataupun preparat mikroskopis kita. Ini nanti akan kita pelajari sebelum UAS besok. Terus selanjutnya ada kotak preparat. Jadi untuk preparat yang sudah jadi kita buat seperti itu, kita simpannya seperti ini di kotak preparat. Oke, selanjutnya setelah tadi alat yang sudah kita gunakan apa saja, kita akan mengetahui bahan yang akan kita gunakan atau kita perlukan, gitu ya. Untuk macam bahan yang diperlukan dalam pembuatan preparat mikroskopis ini sangat beragam, tergantung dari macam preparat yang dibuat, gitu ya. Bisa berupa sel, jaringan, organ, ataupun individu, bisa tumbuhan maupun hewan yang sehat. Terus juga bisa dengan tujuan khusus kita menggunakan bahan yang telah diberi perlakuan ataupun mengalami kelainan. Terus juga untuk menjaga kesegaran bahan satu dengan lainnya itu nanti akan ada
teknik yang berbeda seperti itu. Nah, ini untuk contoh ya, contoh dari menjaga kesegaran preparat pada tumbuhan dan ini pada cacing atau hewan-hewan kecil yang basah. Kalau pada tumbuhan itu bisa teman-teman masukkan gitu ya, masukkan tumbuhan tersebut di 2 kertas yang dibasahi dengan air. Nah, terus ataupun dimasukkan ke dalam lemari pendingin dengan kondisi tertutup rapat begitu ya. Ataupun juga bisa tumbuhan tersebut bisa teman-teman langsung fiksasi dengan menggunakan alkohol 70%. Terus untuk yang hewan kecil ataupun cacing yang intinya dia adalah hewan yang basah begitu, bisa teman-teman rendam dengan garam fisiologis ataupun bisa langsung difiksasi dengan alkohol 70%. Ini yang selanjutnya untuk yang protozoa ya. Protozoa itu berarti dia misal contohnya yang di ini apa namanya kita membuat dari rendaman jerami, gitu ya, rendaman jerami itu bisa teman-teman simpan pada botol kultur tanpa tutup. Kalau yang jaringan atau organ hewan yang segar begitu ya setelah kita bedah misal bedah tikus begitu kita mau mengamati otot jantungnya, mau mengamati otot polosnya dari si apa usus misal seperti itu ataupun otot rangka bisa kita ambil dari apa namanya tungkai misalnya seperti itu bisa kita ini apa namanya setelah kita potong sesuai apa yang namanya sesuai yang akan kita inginkan begitu ya jaringan mana atau organ mana itu bisa langsung kita rendam di NaCl fisiologis gitu ya. Ataupun bisa kita langsung fiksasi ke dalam alkohol 70%. Nah, bagaimana untuk cara pengambilan sampel begitu ya? Untuk pengambilan sampel bahan ini tidak boleh sembarangan dan harus kita sesuaikan dengan tujuannya. Jadi apa namanya jika tidak ada tujuan khusus gitu ya misalnya apa namanya mau melihat aja mau mengamati apa namanya daun gitu ya, misal epidermis daun yang bagian bawah seperti itu. Ataupun mau mengamati aja protozoa dari rendaman jerami misal ataupun mau mengamati protozoa dari kubangan selokan misal seperti itu. Itu diusahakan ya berarti kita bisa mengambil keseluruhan. Yang penting terlihat semua apa yang akan kita lihat. Terus untuk ukurannya juga jangan terlalu besar sehingga dapat tertampung dalam gelas penutup gitu ya. Jadi jangan terlalu besar. Jadi kan kita tahu ya kalau gelas penutup itu kan bentuknya kotak kecil dia cuma berapa senti sih kayaknya 2 senti ya sepertinya ya itu kecil aja. Jadi diusahakan benar-benar tertutup semua di deglasnya. Terus juga semua bahan sel atau jaringan gitu ya, yang fokus pengamatan kita itu harus didapat terpenetrasi oleh fiksatif atau cairan fiksasi pada waktu yang telah ditentukan. Jadi benar-benar gitu ya jaringan ataupun sel yang akan kita amati itu harus benar-benar sudah terfiksasi. Kita terfiksasi dengan misal alkohol misal. Jadi benar-benar sudah masuk gitu alkoholnya sampai ke dalam jaringan tersebut. Terus selanjutnya untuk organ atau bahan yang berukuran besar itu bisa kita potong begitu ya atau kita ambil dengan menggunakan silet tajam. Seperti itu. Misal contohnya nih adalah organ hepar atau hati tikus. Jadi kita mau mengamati hati begitu ya, hati tikus yang normal dengan hati tikus yang kita beri perlakuan alkohol misal apakah berbeda ataupun sama apa namanya strukturnya. Nah, bisa kita potong begitu ya, potong dengan apa namanya alat bedah tadi bisa dengan silet juga kita dengan ukuran panjang kali lebar kali tinggi karena kan itu 3 dimensi ya hepar atau hati itu kita misal contohnya 1 cm semua gitu ya ukurannya nah itu udah dipotong seperti itu terus untuk bahan atau organ gitu ya yang ukurannya kecil itu biasanya kita tidak perlu dibuat sampel jadi ya udah segitu itu kita ambil yang penting tadi cukup untuk tertutup si deglasnya. Terus selanjutnya adalah preparat lentang. Kalau pada preparat lentang ya, teman-teman tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kita harus sesuaikan dengan ukuran gelas penutupnya. Jadi kalau misalnya contohnya teman-teman mau mengamati jaringan ikat penggantung ovarium misalnya, nah itu kan kalau misal teman-teman ambilnya di ayam, seperti itu kan dia besar ya, apa namanya jaringannya itu ketika direntangkan itu dia lebar sekali lah. Kita harus gunting begitu pun kita sesuaikan dengan sesuai ukuran dari deglas atau penutup objeknya. Terus untuk yang preparat wall mount berarti
Contohnya adalah cacing gitu ya, berarti kita bisa mengambil bagian yang mewakili, misal bagian speknya ataupun bagian proglotidnya seperti itu. Kalau misal wulmonya si amuba, wulmonya euglena itu kan berarti semuanya ya bisa kita amati seluruh tubuhnya. Oke, ini untuk pengambilan sampel bahan. Yang selanjutnya adalah untuk batang berkayu dengan diameter besar, gitu ya. Bisa diambil bagian sektornya, jadi kekerasannya kita sesuaikan dengan ketajaman silet yang kita punya. Seperti itu. Jadi intinya masih bisa kita iris seperti itu dengan panjangnya ya kurang dari 1,5 gitu ya. Terus jika diiris dengan mikrotom geser, begitu kayu yang keras tadi dapat kita iris tipis-tipis dengan perlakuan khusus sebelumnya. Jadi biasanya bisa direndam cairan tertentu, begitu agar bisa lebih mudah diiris dengan mikrotom. Terus selanjutnya untuk sampel akar begitu ya, untuk preparat irisan ini diusahakan semua sisinya terambil gitu ya, semua sisinya terambil. Terus untuk yang sampel daun itu berarti daun yang diambil harus daun dewasa ya. Daun dewasa itu kan dimungkinkan sudah lengkap untuk bagian-bagian jaringannya. Jadi bisa kita untuk mengamati itu enggak apa namanya tidak mubazir gitu ya, karena kalau yang dewasa itu kan sudah lengkap untuk jaringannya. Lah jadi apa namanya untuk bagian yang diambil itu kita menyesuaikan dari ukuran lebar daun. Jika daunnya kecil itu bisa diambil di bagian tengah dengan menyertakan ibu tulang daunnya. Jika ukurannya lebar dan dapat diambil di bagian helaian dengan menyertakan cabang tulang daunnya. Untuk epidermis daun, untuk preparat yang Wulmont, itu bisa kita ambil pada helaian yang tidak terlalu tepi. Oke, cukup dari saya untuk materi kita pada pertemuan keempat. Silahkan, jika ada pertanyaan, ada diskusi, bisa teman-teman sampaikan di forum Elita, nanti kita diskusikan bersama. Begitu cukup dari saya. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.